Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam program Podcast TAS, Tanya Alkitab Saja, episode yang kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertanyaan seputar agamawi dan dunia mistis. Shalom Pak Wiknyo. Shalom, shalom kita semua. Nah, saya langsung bacakan saja ya Pak. Boleh, silakan. Shalom Pak Pendeta, saya bertanya mengenai nama baptis saya, di mana saya sudah melakukan baptis selama 2 kali di gereja yang berbeda. Yang ingin saya ketahui ketika saya menghadap di pengadilan Bapa, lalu malaikat bertanya nama saya siapa, apa yang harus saya jawab? Oh, Bagaimana itu Pak? Menarik. nanti kalau sampai surga ditanya namanya ya Namanya. oleh para malaikat. Betul. Kalau gitu saran saya tanya balik, masa malaikat tidak tahu nama saya? Betul juga ya. Nggak, itu bercanda ya. Maksudnya begini, sampai di surga kita tidak pakai nama yang di bumi. Kita nanti bahkan diberi nama yang baru. Jadi saudara nggak perlu bingung, wah nanti nama baptisku siapa di surga, tidak ditanya saudara. Ya, nanti kita diberi identitas baru di surga. Yang penting sekarang ini kita hidup berkenan bagi Tuhan, hidup kudus. Ya, jadi berkat bagi dunia. Baik, jadi tidak perlu bingung ya Pak? Nggak usah bingung. Pasti malaikat tahu. Ya. Tapi Baik. kalau nama kan ada tujuannya Pak. Kalau kata orang tua dulu tuh nama melambangkan pribadi anak itu sendiri. Gimana tuh menurut Bapak? Pribadi yang ada di surga tentu saja yang baru. Alkitab mencatat identitasnya baru. Jadi kita nggak usah persoalkan nama yang di bumi. Di bumi. Yang penting pribadinya sampai di sana. Itu saja. Jangan khawatir deh pokoknya. Ada kan yang nama Yesus gitu. Wah itu gimana lagi tuh Pak? Nah, kalau nama penting, nah itu di Filipina banyak yang namanya Yesus. Yesus ya. Di Spanyol banyak yang namanya Yesus. Bagaimana coba? Apakah dia masuk surga? Belum tentu. Belum tentu. Kan begitu, itu cuma nama di bumi. Gitu. Jadi jangan persoalkan nama di bumi. Yang penting karakter kita berkenan atau tidak sama Tuhan. Oke. Itu lebih penting. Kembali ke karakternya. Yes. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Shalom Pak, saya bertanya, apakah tanda ketika orang diurapi Roh Kudus selain menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya sehari-hari? Apakah tanda itu bisa berupa bisa berbahasa roh, bisa mengadakan mujizat? Lalu jikalau seseorang tidak mengalami ketiga tanda tersebut, apakah seseorang yang beribadah sehari-hari, rajin berdoa, tetap melakukan perbuatan baik, itu ibadahnya sia-sia atau tidak dikenal Tuhan? Baik, ini ada ketidaktepatan dalam pengertian. Ketika seseorang bertobat, dibaptis, ia akan menerima karunia. Karunia ada bermacam-macam, bukan cuma 3 itu. Karunia itu bermacam-macam. Kepada yang seorang diberikan karunia bahasa roh. Kepada yang lain diberikan karunia bernubuat. Kepada yang lain lagi diberi karunia iman, pengetahuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ingat, itu karunia. Karunia itu diberikan oleh Tuhan, bukan tanpa biaya, bukan tanpa konsekuensi. Orang yang menerima karunia dimintai pertanggungan jawab. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Perhatikan baik-baik. Semakin diberi banyak, semakin dituntut banyak. Jadi kalau ditanya, apa tandanya? Setiap orang bisa beda. Jadi tidak harus bahasa roh, tidak harus nubuat. Setiap orang bisa beda. Tergantung bagaimana Roh Kudus memberikannya kepada kita. Nah, yang paling penting bukan karunianya. Meskipun seseorang memiliki karunia seluruh dunia, tetapi jika hidupnya tidak berbuah, ya dipotong, dibuang ke api kekal. Jadi yang penting adalah buah roh, bukan karunia roh. Artinya gini loh, karunia roh itu penting Pak, penting, ada gunanya. Tetapi kalau itu tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tidak berbuah hidupnya, maka itu sia-sia. Oke. Begitu. Walaupun Ya. orang itu mengaku bisa berbahasa roh. Meskipun berbahasa roh. Karena selama ini salah mengerti. Orang berbahasa roh lalu merasa lebih rohani dari yang lain. Nah, itu dia Pak. Itu salah. Itu dia. Kalau berbahasa roh, itu diberi karunia bahasa roh, itu bagus. Tetapi pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan merasa sombong, lebih rohani.
Ya, Oh, bahasa roh itu hanya salah satu karunia. salah satu ya. Nah, perhatikan itu. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya Pak kalau misal tidak berbahasa roh, tidak mengadakan mujizat. Yang penting hidupnya berperilaku Buah sesuai ya, kehendak buah. Tuhan, berbuah, Betul, pasti Roh Kudus betul, tinggal dalam hatinya. betul. Jadi hidup ini ditentukan oleh bagaimana kita hidup, bukan karunianya apa. Ya. Nah, jangan agamawi. Apalagi ada orang cerita sama saya, bahasa roh bisa kursus, Pak. Gimana? Ini bagaimana ini? Khusus di mana ya? Nah, makanya itu sesat itu. Kursus itu bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Iya. Bahasa Kursus kok Prancis. bahasa roh. Jangan aneh-aneh deh, saudara. Ya, hidup cuma satu kali. Aduh, mungkin pertanyaan lanjutan ya, Pak. Ya, silakan. Ada mungkin yang tidak bisa membedakan bahasa roh dan bahasa lidah. Itu gimana, Pak? Oke, baik. Jadi ada banyak salah kaprah selama ini. Ya, betul. Orang membayangkan bahwa pada peristiwa Pentakosta, lalu itu berbahasa roh. Salah. Salah ya, Pak. Ketika terjadi Pentakosta, terdengar deruan angin keras, lalu lidah-lidah api turun kepada para murid, lalu para murid berbahasa asing. Itu bukan bahasa roh. Bahasa asing. Bahasa yang lain. Kenapa? Makanya kalau baca Alkitab harus sesuai konteks. Dibaca perikopnya yang lengkap, itu bahasa apa. Diceritakan di situ bahwa semua orang yang hadir heran melihat para murid. Ternyata para murid, kok mereka berbahasa dengan bahasa kita ya? Ada yang dari Arab, ada yang dari Galatia, ada yang dari mana. Kok masing-masing mendengar dalam bahasanya sendiri? Nah, ini nggak bisa ditiru oleh zaman sekarang. Karena para murid berbahasa sehari-hari, tapi masing-masing mendengar. Ada yang mendengarnya bahasa Galatia, ada yang bahasa Arab, bahasa Yunani. Sesuai dengan orang itu, asalnya dari mana. Jadi bukan seolah-olah, jadi Roh Kudus menerjemahkan setiap kata-kata para murid itu ke dalam seluruh bahasa. Itu bukan bahasa roh. Belajar lagi lah, saudara. Jangan ngawur-ngawur begitu ya. Hidup Jadi cuma para satu murid kali. bukan menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami manusia. Bukan, justru dipahami oleh semua orang yang hadir. Nah, cerita bahasa roh itu lain lagi. Di kisah yang lain, para rasul menumpangkan tangan, lalu orang itu berbahasa roh. Itu benar. Tapi itu kan cuma 2 kali atau 3 kali kejadiannya. Di Alkitab tidak diulang-ulang seolah-olah itu yang paling penting. Makanya itu hanya salah satu karunia. Kalau saudara diberi karunia bahasa roh, pergunakan dengan benar. Masuk ke kamar, ya, pakai bahasa roh. Sesuai perintah Alkitab. Jangan diumbar demo sembarangan begitu. Ya, terus merasa lebih rohani lagi, sombong rohani. Aduh. Salah itu. Ya. Betul. Menarik sih, Pak. Kalau kita lihat kan fenomena sekarang tuh seakan-akan bahasa roh itu menjadi tolak ukur kesucian orang. Ini masalahnya, Pak. Ya. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kesucian seseorang tidak ditentukan oleh karunia-Nya, tapi ditentukan oleh bagaimana ia hidup. Apakah berkenan menyenangkan Tuhan atau tidak. Begitu. Baik. Jadi lebih penting buah roh ya Pak. Jelas. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Shalom Pak, saya bertanya mengenai khotbah Pak Wiknyo yang menyampaikan kita tidak perlu doa pagi karena tiap hari kita berdialog dengan Tuhan dan berpuasa karena puasa yang benar adalah setiap hari seseorang menjaga perkataan, menjaga sikap, dan berperilaku sesuai kehendak Tuhan. Saya membaca di Markus 1 ayat 35 dan Matius 17 ayat 21 serta 1 Yohanes 2 ayat 6 di mana semua tertulis bahwa Tuhan Yesus doa pagi bertemu dengan Bapa dan Tuhan Yesus juga berpuasa. Bukankah kalimat yang Bapak sampaikan ini sangat berbahaya apabila didengar oleh Kristen baru? Bisa membuat mereka bermalas-malasan untuk mematikan daging. Lalu bagaimana ini Pak? Menarik juga, menarik. Baik. Ini salah mengerti. Saya tidak pernah anti doa pagi atau puasa. Tidak. Doa pagi dan puasa boleh. Tetapi jangan sampai itu menjadi agamawi. Seolah-olah kita penting itu. Kalau tidak melakukan berdosa. Bukan. Karena ibadah yang sejati itu seluruh hidup kita. Bukan doa pagi udah cukup, merasa suci. Puasa merasa suci. Salah. Coba baca Alkitab itu yang lengkap. Jangan cuma ayat-ayat tertentu saja. Ya. Para murid berpuasa nggak? Tidak. Tidak. Para murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Makanya orang-orang Yahudi
para ahli Taurat dan orang Farisi itu komplain sama Tuhan Yesus. Kok murid-muridmu tidak berpuasa? Oh, Padahal orang-orang berpuasa. Nah, apa artinya? Itu nggak terlalu penting untuk latihan boleh. Jangan sampai gini loh. Saya sering bicara tuh begini. Puasa nih. Bagus. Puasa sih bagus. Setelah puasa nanti sore aku mau makan daging lemak. Makan sembarangan itu bukan puasa namanya. Itu pas bukanya balas dendam namanya. balas dendam. Langsung makan Iya. lebih lemak. Kalau memang puasa, puasalah seumur hidup. Bukan cuma makanan saja. Terutama dosa. Puasa dosa selama-lamanya. Jangan melakukan dosa. Itu lebih penting. Bukan berarti saya anti orang doa puasa dan doa pagi. Bukan. Ya, cuman itu menjadi tidak penting kalau hidupmu ternyata tidak benar. Munafik. Orang-orang agamawi itu memang munafik. Sukanya melakukan kegiatan agama tapi perbuatannya berlawanan dengan kebenaran. Benar. Kan gitu. Nah, kembali lagi Pak, karena mungkin doa pagi itu jadi tolak ukur kita mau dialog dengan Tuhan. Nah, menurut Bapak konsep dialog dengan Tuhan sebenarnya seperti apa? Baik. Kalau kita berdialog dengan Tuhan memangnya harus pagi. Ah iya juga benar. Iya kan? Memangnya Tuhan buka praktek di pagi hari. Betul. Kalau kita pagi hari di sini di Amerika apa? Malam. Betul. Jadi Tuhan praktek di Indonesia pagi. Betul. Nanti berikutnya waktu Amerika pagi prakteknya di Amerika. Kan nggak begitu kan? Betul. Konsep waktu itu konsep di bumi. Di kekekalan nggak ada. Tuhan itu setiap saat hadir. Makanya kalau kita berdialog dengan Tuhan, memang ada waktu tertentu kita berdoa sendiri, betul. Tapi setiap saat kita juga bisa berdialog dengan Tuhan. Bahkan ketika kita podcast begini, saya berdialog dengan Tuhan. Tuhan, ini pertanyaan ya, orang-orang yang baik, yang ingin mencari jawaban. Tolong jangan sampai aku salah jawab juga, Tuhan. Itu sebenarnya dalam hati. Ya, jadi jangan agamawi, pesannya itu. Jangan agamawi. Tetapi bertuhan. Bukan cuma beragama, tapi bertuhan. Itu lebih penting. Jadi bukan soal waktunya ya Pak yang harus pagi nih. Bisa saja seperti Daniel yang 3 Ya, kali sehari. 3 kali sehari. Gitu. Jadi ya terserah lah ya. Yang penting intinya tetap berhubungan dengan Iya, tetapi pagi hari bukan dilarang, boleh. Ya. Pagi hari juga bagus. Baru bangun kan segar ya. Tetapi saya mau ingatkan, ada orang tertentu yang tidak sehat. Bangun pagi mungkin dia tidak bisa. Oh, iya. Karena tidak sehat. Apakah berarti dia tidak suci? Enggak. Karena bukan tergantung waktu kan. Tuhan itu tidak tergantung waktu. Begitu. Situasional juga ya, Pak? Situasional. Ya. Tuhan lihat jauh di lubuk hati kita. Itu intinya. Walaupun kita doa setiap pagi ya Pak. Ya. Doa 24 jam juga percuma. Kalau ternyata perbuatannya munafik. Kan gitu ya. Nah, makanya kita itu jangan coba-coba menipu Tuhan dengan kegiatan agama. Tuhan tahu persis bagaimana kita hidup. Baik. Lanjut pertanyaan keempat. Oke, silakan. Pak, saya mau bertanya mengenai kitab Injil Barnabas. Apakah perlu kita baca sebagai pengetahuan tambahan saja? Terima kasih Pak. Mohon koreksinya. Gimana nih Pak Injil Oke. Barnabas ini? Yang kita kalau bicara Injil atau Alkitab, itu hanya Alkitab. Di luar Alkitab, itu bukan firman Tuhan. Injil Barnabas apalagi? Yang ngarang siapa? Saya mau tanya. Isinya apa? Jadi saya sarankan saudara nggak usah baca. Sama aja saudara baca, Pak, saya boleh nggak baca komik ini? Nggak usah, kalau nggak ada gunanya. Ya, Injil Barnabas itu Injil palsu itu. Masa di dalam situ tertulis begini? Lalu aku mati. Loh, penulisnya mati kok bisa nulis? Pembohong itu. Ya. Ini melawan jujur atau kebenaran. Nah, makanya hidup ini yang lurus-lurus saja lah. Ya. Oke. Oke, baik. Pertanyaan yang kelima. Shalom Pak, saya ingin bertanya mengenai perayaan Natal dan Paskah. Saya membaca bahwa Natal merupakan perayaan orang pagan dan yang diresmikan oleh Katolik Roma. Kemudian Paskah merupakan perayaan hari raya umat Yahudi.
Selanjutnya, saya cari di Alkitab, tidak terdapat tulisan yang menyatakan bahwa umat Kristen wajib merayakan Natal dan Paskah. Jadi bagaimana menurut Bapak? Oke, baik. Perayaan itu bukan karena diperintah. Perayaan itu ada sejarahnya. Ya. Kalau dahulu agama pagan itu menyembah dewa matahari di tanggal 25 Desember. Iya. Lalu gereja mengubah sang matahari sejati itu bukan dewa matahari, tapi Tuhan. Dipakailah tanggal itu untuk perayaan Natal. Baik atau tidak? Mengubah orang menyembah dewa matahari sekarang ke Tuhan. Nah, itu tujuannya. Makanya kita itu perlu belajar sesuai fakta. Kebenarannya bagaimana sih? Apakah kita niru pagan atau kita malah menghilangkan pagan? Dengan memilih 25 Desember itu malah kita menghilangkan pagan. Jangan nyembah matahari. Sang terang yang sebenarnya itu Tuhan. Itu maksudnya. Oh, menarik ya. Ya. Jadi selama ini banyak orang salah kaprah. Iya, betul. Banyak orang tidak mengerti tapi mengambil asumsi. Nah, kita jangan ambil asumsi. Kita ambil faktanya saja. Oke, Pak. Tadi kita udah mendengar hal-hal mengenai agamawi. Sekarang menarik, Pak, tentang mistis. Oke, baik. Yudi dapat satu titipan pertanyaan. Jadi ada seorang istri, dia nih merasa mau dibunuh sama suaminya dengan cara dikirim teluh, dikirim santet, terus dia dicuekin sama suaminya. Jadi stres, Pak, stres. Nah, beliau ini ngerasa kayak pengen mau bercerai, tapi gimana nih menurut Bapak? Oh, ini soal mistis dan cerai ya. Cerai, betul. Ada dua berarti, Pak. Oke, baik. Ini sebenarnya ya, kita perlu tahu detailnya seperti apa. Ini kan menurut versi si istri. Betul. Nah, makanya saya sarankan dalam hal ini istri dan suami, pasangan ini, datang kepada seorang gembala yang baik, konseling di sana untuk dilihat sebenarnya masalahnya di mana. Apakah benar suaminya ingin membunuh dengan cara santet dan sebagainya tadi itu. Bisa jadi itu asumsi dari si istri. Asumsi. Ya. Jadi kita tidak bisa memberikan solusi dan hanya berdasarkan sepotong informasi. Kita harus datang konseling saja. Saya sarankan Bapak Ibu konseling langsung ke gembala yang Bapak Ibu percaya. Supaya bisa dicari benang ruwetnya di mana ini. Masalahnya ada di mana sebenarnya. Begitu. Harusnya sih begitu. Betul. Situasional juga ya, Pak? Iya. Jangan sampai kita jawab tapi salah ya. Ya. Tidak boleh juga. Mau fitnah seorang suami nanti jadinya. Ya. Nah, cukup jelas mungkin ya, Pak. Kita berlanjut di pertanyaan yang ini luar biasa sih, Pak. Kalau kita tahu malaikat Lucifer, kita sebut Lucifer ya, Pak. Nah, kan sudah ada di surga. Surga itu tempat yang kudus, dengan Allah yang kudus. Nah, kenapa masih bisa berbuat dosa? Gitu. Berarti kalau manusia ke sana, ke surga, bisa nggak berbuat dosa lagi? Nah, itu menarik, Pak. Ini menarik. Jadi, pertanyaan ini beberapa kali saya dengar. Dahulu, Lucifer ada di surga, malaikat ada di surga. Kenapa memberontak? Adam ada di Taman Eden, bersama Hawa, tidak punya natur dosa. Kenapa memberontak juga? Pertanyaannya, apakah nanti orang percaya yang sampai ke surga bisa memberontak lagi? Betul, betul. Tentu tidak. Kenapa? Ada beda, saudara. Dahulu Adam tidak punya referensi, tidak punya acuan, tidak punya contoh dari pelanggaran-pelanggaran itu. Masih polos. Tapi ia sebenarnya tidak harus jatuh juga sih. Itu karena kehendak bebasnya. Pilihan ya, Pak? Pilihan. Ia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Ya. Nah, sedangkan manusia zaman sekarang, ia tahu nanti. Ketika kita percaya sampai di surga, kita tahu bumi yang lama telah berlalu. Kita tahu bahwa orang-orang fasik terbakar selamanya di api neraka. Tidak ada orang yang sudah berani lagi. Sudah ada contohnya. Sudah ada contoh. Iya, tidak akan berani lagi. Di samping itu mindset kita beda dengan Adam. Adam kan polos, kosong ketika diciptakan. Kita sampai di surga kan kita sudah tahu Tuhan Yesus sudah praktek di bumi ini. Beda kan? Iya, tidak betul, kosong lagi. Betul. Nah, jadi tidak mungkin ada pemberontakan lagi. Keren banget, Pak. Nah, kalau di
Lucifer ini pas dia jatuh dalam dosa, itu kan dibuang di bumi tuh waktu Iya. itu, Pak. Bumi ini diisi sama Adam dan Hawa yang masih polos waktu itu. Kenapa sih harus dibuang di bumi? Kenapa nggak di Merkurius sana gitu? Biar nggak Oh. ngerusak bumi gitu. Oh gitu ya. Pertanyaannya kreatif juga ya. Kreatif juga, Pak. Nah, ini menarik juga nih. Kenapa dibuang ke bumi? Betul, betul. Kita tidak boleh pakai pikiran sendiri ya. Dasarnya harus Alkitab. Dibuangnya di bumi persis di Taman Eden. Udah gitu nggak taruh di pojokan, taruh di tengah-tengah. Apa tujuannya? Supaya manusia setiap hari lewat situ lihat. Jadi itu rupanya sengaja. Tuhan sengaja menguji manusia ciptaannya. Supaya belajar taat. Supaya sempurna. Sayang sekali Adam dan Hawa yang pertama tidak taat kepada Tuhan. Sehingga jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya. Itu Ujian. sebabnya. Ujian ya, Pak. Jadi intinya Lucifer ditaruh di tengah-tengah itu supaya manusia itu bisa belajar sebenarnya. Iya, betul. Belajar taat, belajar percaya yang benar, dewasa karakternya. Sekarang kita mau ngomongin tentang beberapa pandangan umum Ya. tentang hal-hal mistis. Ya. Ada yang percaya tentang reinkarnasi. Menurut satu agama, nah manusia itu bisa hidup kembali jika amal ibadahnya, karmanya baik atau karmanya buruk, bisa dihidupkan kembali gitu, sesuai dengan karmanya. Baik. Menurut Bapak sebagai orang Kristen, bagaimana melihat itu? Oke. Kalau kita jelas, dasarnya adalah Alkitab. Alkitab ya, Pak? Tidak boleh buku lain, tidak boleh pikiran diri sendiri. Alkitab mengatakan bahwa karena manusia hanya hidup satu kali, lalu dihakimi. Artinya tidak ada reinkarnasi. Nah, itu Alkitab. Dan itu sesuai fakta. Tidak ada orang yang ingat dulunya sebagai apa? Reinkarnasi. Betul. Gitu ya. Jadi setelah mati, it is finished. Finish. Ini rancangan Tuhan seperti itu. Kalau memang ada reinkarnasi, ya semua orang tahu dong masa lalunya apa, supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi tidak, Alkitab memperingatkan bahwa manusia hidup cuma satu kali loh, lalu dihakimi. Oleh sebab itu, jangan buat dosa. Sebab itu, hiduplah yang benar. Begitu maksudnya. Wah, tujuannya ke sana ya, Pak. Ya. Hidup benar gitu. Iya. Keren. Nah, ini menarik juga, Pak. Soal purgatorium. Gimana tuh? Nah, kalau kita tadi kan udah ngomongin kematian nih. Oke, kembali ke ayat yang tadi. Betul, Pak. Bahwa manusia hidup hanya Satu kali. lalu dihakimi. Setelah itu tidak ada lagi pengampunan, penyucian, dan sebagainya. Kalau itu menurut Alkitab. Kalau ada saudara kita yang percaya purgatori, ya silakan, tapi Alkitab tidak bicara soal itu. Ya, jadi kita pakai Alkitab saja. Betul. Sebagai orang Kristen kita pakai Alkitab. Waduh, menarik. Jadi tetap intinya balik ke Alkitab gitu. Ya. Apa yang Alkitab katakan. Iya, betul. Ini kan kisah Alkitab ya, Pak. Ya. Kita udah lihat cara pandang agama-agama tertentu gitu. Ya. Nah, kita masuk ke pengalaman, Pak. Ya. Ada yang kasih pertanyaan mengenai pengalaman hidup. Nah, selama beberapa tahun ini, beliau ini tidur terus ketindian. Waduh, ketindian ini nggak tahu ketindian seperti apa. Oke. Tapi kata beliau, di dalam ketindian itu beliau berbahasa roh. Berdoa panggil nama Tuhan Yesus. Akhirnya diselamatkan. Kira-kira kenapa bisa ketindian? Nah ini, kalau istilah ketindian ini sebenarnya tidak jelas. Yang dimaksud apa ketindian itu? Iya, Mungkin betul. waktu tidur merasa ada sesuatu yang menindih dia atau apa gitu. Tidak jelas ini. Ya. Jadi fenomena yang tidak jelas ini banyak sih, nggak cuma ketindian. Ada yang tidur tiba-tiba merasa jatuh gitu. Iya. Ya macam-macam lah ya. Tapi saya mau ingatkan, apapun kejadiannya dalam hidup ini, yang penting kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Yang penting Tuhan berkenan. Soal mimpi buruk dan sebagainya nggak masalah. Nggak masalah ya, Nggak Pak. masalah. Itu anggap aja ujian supaya kita makin dekat Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak kita mengerti, justru kita makin dekat Tuhan. Nah, kita lanjut, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Jadi, patut dikupas juga. Ada orang yang beranggapan tahun lahir, bulan, tanggal itu mempengaruhi takdir, beruntung sama enggaknya, Pak. Menurut Bapak gimana? Aduh, menarik, Pak. Oke, tanggal lahir, sio, zodiak, Zodiak. dan lain-lain. Bagaimana, pengaruh nggak gitu kan ya?
Waduh, kalau manusia nasibnya tergantung dari itu, alangkah malangnya manusia. Kenapa Pak? Iya, masa manusia ditentukan oleh bagaimana ia lahir, tanggal berapa, padahal dia nggak memilih tanggal itu, Ah, sio, dan sebagainya. Sesungguhnya tidak demikian. Makanya dasarnya harus Alkitab. Manusia hmm. diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diberi kehendak bebas. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Ada orang yang orang tuanya baik, Betul tapi betul. buktinya anaknya tidak baik. Dan Hmm. sebaliknya, ada orang tua yang fasik, anaknya malah baik. Jadi memang tergantung respon manusia. Respon ya Pak. Iya, mau lahirnya tanggal 13. Hingga nggak ada masalah. 25 Desember Pak. Ah, hari ini manusia takut dengan angka 13. Wah Angka betul-betul. 4, ya kan? Apalagi Jumat Kliwon. Iya. Takutnya yang enggak, yang takhayul gitu. Padahal ya, kalau kita ada di dalam Tuhan, Roh Kudus menyertai kita. Semua itu nggak ada artinya. Tidak mungkin roh jahat lebih berkuasa dari kita. Tidak mungkin. Ada roh Allah dalam diri kita. Itu yang penting. Jadi mulai sekarang tinggalkan semua takhayul itu. Belajar keras, kerja keras, yang pinter, takut akan Tuhan. Semua itu nggak ada artinya. Kadang-kadang orang mau nikah, cari tanggal. Wah betul Pak. Tanggal baik kan? Hari Ya. baik. Ya. Saudara, kalau saudara sudah percaya ya, bertobatlah. Karena semua tanggal itu baik. Semua hari-harinya Tuhan. Emangnya milik siapa? Gak ada yang baik, gak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Ya, begitu. Keren. Mengenai tanggal, Hmm. bulan, hari, jadi saya teringat tentang fenomena orang yang berganti nama. Gini, Oh, oke. jadi waktu lahir namanya ini. Mm-mm. Lalu waktu kecil balita sering sakit karena namanya keberatan. Lalu digantilah namanya. Ya, Ketika namanya sudah diganti, hidupnya sehat. jadi beruntung. Ya. Jadi beruntung. Jadi presiden Waduh. akhirnya. Iya, nasibnya berubah ya, nasibnya Iya. Masih berubah. berubah ya. Iya. Waduh, mistis banget ya. Iya. Ada lagi yang begini, menurut garis tangan. Garis tangan Pak. Garis tangannya dilihatnya tidak baik, lalu dioperasi. Supaya Ada jadi ya, baik. Pak? Ada. Waduh. Kayaknya sampai Waduh. sekarang deh Pak. Oh, sampai sekarang ya. Masa nasib seseorang bisa dioperasi? Masa depan berubah gara-gara garis tangan dioperasi? Gawat juga ya. Waduh, gawat sekali. Ini semua tidak tepat sebenarnya. Itu yang disebut takhayul ya. Makanya kita jangan hidup dalam dunia takhayul. Dunia gaib itu ada. Dunia roh itu memang ada. Makanya kita harus punya Roh Kudus, Roh Allah dalam diri kita. Supaya semua hal yang kita tidak mengerti, ada Roh Kudus, jangan khawatir. Jangan hidup menurut mistis. Hiduplah menurut firman kebenaran. Keren. Nah, dari pertanyaan ini, tadi Bapak bilang ada kehidupan roh gitu, dunia Dunia roh. Beberapa orang di luar sana yang bisa melihat hal-hal supranatural, Pak. Hantu lah, pocong lah, Tuyul. tuyul lah, mungkin babi ngepet, Pak. Gimana, Pak? Bapak melihat itu? Tapi perhatikan nggak? Nggak ada orang cerita aku melihat Dracula. Oh, betul ya, Pak? Kenapa lihatnya yang di sini semua setannya? Nusantara begitu, Pak. Setan dalam negeri. Dalam negeri. Sebenarnya memang itu fakta. Ada seorang anak kecil yang dari kecil sudah bisa lihat dunia roh. Saya punya teman, sekarang sudah seusia saya, lebih tua sedikit, masih bisa lihat dunia roh. Sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang. Wah, Dia lihat dunia roh, ada roh jahat, bahkan ada malaikat, dia bisa lihat. Pada waktu ia bertobat, ia minta dibaptis ulang, tapi tetap lihat. Didoakan, ditengking-tengking, tetap lihat. Saya kasih tahu dia bahwa ya itu bukan salahmu kalau cuma melihat kan. Kan Ya, nggak betul. mau lihat tapi kelihatan. Kan bukan salah kita. Tapi hidup kita nggak boleh buat dosa. Jangan praktek itu sebagai dukun, nah habis kok. Itu artinya kau sengaja. Iya, Tapi kalau cuma manfaatkan. melihat, ya nggak apa-apa, tapi jangan praktek. Itu. Dia bisa lihat itu sebabnya ada beberapa kemungkinan. Mungkin dahulu orang tuanya atau kakek neneknya atau siapa ada yang jadi dukun. Atau ia menjalin hubungan dengan kuasa gelap. Perjanjian ya, Pak? Terikat okultisme. Nah, sehingga keturunannya bisa lihat dunia roh. Bisa begitu. Wah, menarik banget. Tapi dari pembicaraan ini makin lama makin meluas, Pak.
Jadi ini pertanyaan terakhir Oke. dari saya pribadi mungkin ya Oke, Pak. silakan. Kita melihat hal-hal yang sudah tadi mistis, supranatural dan lain-lain. Ini mitos, lebih ke mitos saja sih Pak. Kalau kita kenal lebih ke pamali. Pamali ya Pak. Ya. Nah, itu ada beberapa kasus yang terjadi. Itu gimana Pak menjelaskannya? Kalau bicara pamali harus jelas contohnya apa. Karena pamali sendiri nggak. Mungkin saya kasih contoh ya Pak. Oke. Nggak boleh main pas udah mau jam 6 sore gitu, nanti hilang. Dari beberapa kasus yang terjadi, yang pernah saya baca, ada yang terjadi Pak. Gimana tuh menjelaskannya? Ya jelas, pada waktu maghrib udah remang-remang ya gampang hilang, gampang diculik. betul. Kan gitu sebenarnya. Iya. Nah, makanya pamali itu sebenarnya ada logikanya, cuma diceritakan dengan cara mitos ya salah jadinya. Misalnya gini, anak gadis jangan duduk, jangan berdiri di di depan pintu. Kata orang Jawa saru itu nggak enak dilihat, nggak baik. Ya iyalah, masa berdiri di pintu mau ngapain dilihat orang kan? Itu kan tempat orang. Tempat orang lewat Iya. kan? Nggak boleh memang, bukan nggak boleh. Ya ada banyak sekali kejadian-kejadian sehari-hari yang seperti itu, pamali, tabu. Kita harus kembali ke Alkitab saja, supaya tidak perlu terjebak dengan hal-hal semacam itu. Di satu sisi kita lebih lihat etikanya gitu, kayak duduk di bantal nanti bisulan, ya ngapain duduk di bantal gitu. Karena bantal itu kan untuk tidur. Iya. Lah kok diduduki? Iya. Nah, nanti yang tidur bisa pusing. Nah Pak, kita udah bahas tadi mengenai agamawi, hal-hal mistis, supranatural, hal-hal yang luar biasa nih Pak. Nah kita mau rangkum nih Pak, menurut Bapak satu kesimpulan utuh untuk hal-hal semacam itu apa? Harus kembali kemana gitu? Oke, baik. Ini yang penting kesimpulannya. Kesimpulannya Pak. Jadi kejadian apapun di dunia ini macam-macam. Iya. Di daerah A aneh-aneh, daerah B aneh-aneh, banyak sekali yang aneh memang. Betul. Tapi kesimpulannya gini saja, saudara. Kita buat sederhana saja. Hidup ini jangan agamawi, tetapi bertuhan. Hidup bertuhan itu nyata. Bukan kegiatan agamanya, tapi memang kita hidup sebagai anak Allah. Itu bertuhan namanya. Ya. Terus jangan mistis. Dunia mistis memang ada. Tapi kita jangan takhayul dan sebagainya itu. Kalau kita memang memiliki iman yang benar, maka Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, siapa lawan kita? Roh jahat dan sebagainya itu nggak berani lawan kita. Ya? Ada amin, saudara? Amin, Jadi, amin. Sekali lagi, kesimpulannya kita hidup benar saja di dalam Tuhan. Jangan takut hal-hal mistis. Jangan terikat apapun di dunia ini. Kita hidup jadi berkat saja. Segmen ini menjadi segmen yang keren, Pak. Jadi mungkin ada segmen-segmen tambahan nanti untuk membahas lebih dalam mengenai hal-hal seperti ini. Ya, tentu. Mungkin keterbatasan waktu, jadi kita akan lanjutkan dengan segmen-segmen berikutnya. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati saudara dan kita semua.